dapat melihat Engkau Tuhan, supaya kami dapat mengenal Engkau. Roh yang takut akan Tuhan biarlah senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau Bapa lebih dan lebih. Yesus. Yes, yes. Yes. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, Kau ku rindu. Nyanyikan pujian ini dengan lembut, berharap jamahan Roh Tuhan lebih lagi. Yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, Yes, Lord Jesus, Jesus. Yang ku perlukan, ya Tuhan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, kami terus Tuhan mengenal akan Engkau, sebab kami tahu setiap bulu Engkau tidak pernah patahkan ketika dia lelah, ketika dia lemah. Tapi Engkau akan mengangkat hidup kami tinggi ketika kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bulu yang terurai, Engkau merawatnya dengan baik, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Karena kami, oh Tuhan, mengenal akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak bergerak di hadapannya. Dia ciptakan kau sudah banyak, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia
dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Coba waktunya kami akan bersuka cita bersama-sama dengan Romo. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah roh sukacitamu melimpah dalam setiap hidup kami pagi hari ini. Sampai dengan selama-lamanya. Supaya dalam seluruh hidup kami terus bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mau bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukkan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anal. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan Sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada Will, wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status.
Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu, yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami, jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu usir aku. Sekali biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali, dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam, ya, saudara, daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi. Seumur hidupnya dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalau saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan buat setiap kita. Masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul. Dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Saudara Gembala. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Apapun latar belakang hidup kita, biarlah itu hanya sekedar latar belakang, tapi mari kita menatap masa depan kita yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya ini? Ada yang angkat tangan? Nah, yang angkat tangan. Siapa yang masih tidak percaya masa depan kita ada dalam tangan Tuhan? Oh ya, amin. Saya percaya bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ketika kita mau taat kepadanya, pasti. Ini karena ini sudah saya rasakan Bapak Ibu. Tuhan mengangkat hidup kita loh secara perlahan. Supaya apa? Supaya kita merasakan betapa Tuhan itu baik. Dan Dia akan menjadikan kita yang terbaik. Seperti pujian ini, mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami semakin diyakinkan oleh firman-Mu yang kami dengar dari suara gembala. Ketika kami berada di titik nol pun Tuhan, walaupun dunia tidak melihat kami, bahkan saudara kami pun Tuhan meninggalkan kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan mengangkat hidup kami. Engkau akan merubah hidup kami menjadi orang-orang yang terindah di hadapan Tuhan. Dan Engkau akan memakai setiap hidup kami tanpa ada kecuali. Tuhan Yesus.
Pagi hari ini kami akan sebentar Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Lipat berlipat tercurah atas hamba-Mu ya Tuhan. Supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkannya Tuhan berkati berlimpah. Dan kami dapat mengerjakannya bersama-sama dengan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami menaikkan pujian ini.